Hari kemudian. Hari ini orang tua Sienna baru akan kembali ke Singapura. Umi dan Sienna meminta mereka untuk menginap lagi setelah acara selesai. Umi tahu Sienna pasti masih merindukan kedua orang tuanya. Demi Sienna, mereka pun mengiyakannya. Selama 2 hari di rumah Abi, mereka jalan-jalan bersama Sienna dan Farid. Saat ini, Sienna dan Farid mengantarkan mereka ke bandara. Perjalanan ke bandara cukup macet. Namun mereka sampai tepat waktu sebelum waktunya check-in. Kami balik dulu, ya. Kalian sehat-sehat? Ujar Mami. Iya, Mi. Iya, Mi. Jawab Sienna dan Farid bersamaan. Mereka mencium punggung tangan Mami dan Papi. Farid, terima kasih sudah menjaga Sienna dengan baik. Ujar Papi sambil mengusap bahu Farid. Sudah tugasku, Pi. Mami salut sama kamu, Rit. Kalau Spi yang ada di posisimu saat ini, pasti sudah tidak sabar. Bahkan mungkin uring-uringan. Mami, kenapa harus membuka rahasia sama menantumu? Haha, maaf, Pi. Tapi meski begitu papi kalian ini setia. Sudah-sudah, ayo cepat masuk Mi. Mereka pun menyeret koper dan masuk je dalam. Sienna dan Farid melambaikan tangan kepada mereka. Setelah itu, Farid dan Sienna meninggalkan bandara. Saat perjalanan pulang, mereka tidak langsung ke rumah melainkan masih pergi ke mall. Sienna ingin membeli baju hamil. Bajunya sudah banyak yang tidak bisa dipakai lagi. Farid pun menuruti istri kecilnya. Meski sebenarnya Farid bisa saja meminta tolong asisten atau orang lain untuk membelinya. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di salah satu mall terbesar di Surabaya. Keduanya turun dan masuk ke dalam mall. Farid menggandeng tangan istrinya dengan posesif. Bay, kamu gandeng begini, aku jadi berasa kayak anak kecil. Ujar Sienna sambil memantulkan bibirnya. Demi apapun Farid sangat gemas melihatnya. Kalau saja bukan tempat umum, mungkin ia sudah mencium bibir itu. Ya sudah, kalau begitu kamu yang gandeng aku. Oke, baiklah. Mereka menaiki eskalator menuju lantai atas. Sienna mencari toko khusus baju hamil. Mereka menjadi pusat perhatian, karena beberapa orang ada yang mengenalinya. Namun tak sedikit juga yang tidak kenal mereka. Itu Bay. Tunjuknya. Mereka pun menghampiri toko yang dimaksud. Banyak sekali pilihannya. Mulai dari model, bahan dan warnanya. Sienna tentu saja mencari model baju yang berlengan panjang dengan bahan katun yang adem dan menyerap keringat. Akhir-akhir ini, ia mudah sekali merasa gerah. Sang penjaga toko melayani dengan ramah dan menunjukkan model baju yang dicari Sienna. Gimana, Bay? Ayo dicoba dulu. Sienna mengambil beberapa potong dan mencobanya di kamar ganti. Setelah mencoba, pilihan mereka jatuh pada model lengan karet. Sienna mengambil beberapa warna. Setelah itu, Farid membayarnya di kasir. Belum selesai mereka belanja. Sienna masih mencari baju gamis yang longgar dengan bahan katun juga. Mereka pun masuk ke salah satu butik. Namun di sana tidak ada gamis yang Sienna cari. Mereka pindah ke butik yang lain. Setelah melihat beberapa butik, akhirnya Sienna menemukan yang dia inginkan. Gamis bahan katun dengan kora bunga-bunga besar, ada juga motif abstrak. Yakin ini, sayang? Iya, Bay. Enak dipakai. Jangan pedulikan motifnya. Ya sudah, baiklah. Mbak tolong yang ini semuanya bungkus. Baik, Pak. Farid memanggil asistennya untuk membawa barang-barang tersebut ke mobil. Setelah selesai membayar, mereka keluar dari butik tersebut dan naik ke lantai paling atas. Sienna sudah merasa lapar. Mereka mencari tempat makan yang cocok dengan selera. Bay, aku mau ayam ricis saja. Oke. Farid sedang memesan, sementara Sienna duduk di salah satu kursi menunggu pesanannya. 3 menit kemudian, Farid pun membawa pesanannya. Itulah yang membuat Sienna semakin kagum kepada suaminya. Meski seorang yang kaya raya, namun tidak pernah gengsi untuk hal yang sederhana. Apalagi kalau menyangkut istrinya. Mereka pun menikmatinya. Farid mengusap sisa saus yang nempel di ujung bibir Sienna dengan tisu. Hal tersebut membuat beberapa remaja yang duduk di samping mereka saling berbisik. Romantis sekali. Iya, jadi pingin. Kayaknya suaminya penyayang. Tapi kayaknya kalau dilihat kayak sugar daddy ya. Hus, jangan kenceng-kenceng. Kalau sugar daddy-nya kayak gitu, aku juga mau. Iya, apalagi kayaknya tajir melintir. Pantas saja ceweknya mau. Udah bunting pula. Pendengaran Sienna masih berfungsi dengan normal.
Ia dapat mendengar dengan jelas pembicaraan mereka. Jiwa barbar Sienna tiba-tiba bangkit. Hei, Mbak. Kamu bilang apa tadi? Sugar Daddy. Ujar Sienna dengan bertolak pinggang. Beberapa remaja itu pun mengarahkan pandangan pada Sienna seakan tidak merasa bersalah. Farid terkejut melihat istrinya emosi. Ia pun langsung bangun dan menenangkannya. Sayang, sudah ya. Ayo kita pergi saja. Ajak Farid dengan lembut. Nggak bisa, Hubi. Aku pingin kasih mereka penjelasan. Sudah nggak penting. Nggak ada untungnya juga, yuk. Ish, iya. Farid menggandeng tangan istrinya dan pergi turun ke bawah naik lift. Masih nampak kekesalan Sienna. Farid hanya bisa mendekapnya dari samping seraya menenangkannya. Jangan dipikirkan ya. Nanti bayinya ikut stres. Lagian kenyataannya kan, tidak. Ish, tapi mereka bilang bersedia lo jadi simpananmu. Astagfirullah, amit-amit. Aku yang nggak minat. Ujar Farid sambil mengibaskan tangannya. Jawaban Farid sontak membuat Sienna mengulum senyum. Moodnya mulai berangsur baik. Tiba-tiba Sienna ingin buang air kecil. Ia memang sudah mengalami hal itu sedang kehamilannya berusia 2 bulan. Sienna pergi ke toilet. Farid pun mengikutinya. Ia berdiri menunggu di samping pintu masuk toilet laki-laki. Karena kebetulan toilet laki-laki dan perempuan jaraknya cukup dekat. Beberapa menit kemudian, Sienna keluar. Setelah itu, mereka membeli es. Sienna ingin minum es lemon. Sayang, mau apa lagi? Sienna mengulum senyum. Farid tidak paham. Menunduk, bye. Farid pun menuruti permintaannya. Sienna membisikkan sesuatu kepadanya. Mau kamu, bye. Bisikan Sienna rasanya membangunkan macan yang sedang tidur. Farid sudah lama berpuasa karena takut terjadi sesuatu kepada istrinya. Namun kali ini Sienna justru memancingnya. Mereka pun akhirnya pulang ke rumah. Hari sudah malam. Tadinya Farid menganggap omongan Sienna hanya bercanda saja. Namun saat mereka akan tidur, Sienna benar-benar memancing suaminya dengan berpakaian seksi di hadapannya. Sayang, kamu mau ngapain? Ayo tidur. Hubi, panggilnya dengan nada yang seksi. Ia meraba dada bidang suaminya. Sayang, tolong jangan godain aku. Aku sudah berjanji tidak akan melakukannya sampai. Belum juga Farid melanjutkan ucapannya, bibirnya sudah dibungkam dengan bibir Sienna. Setelah berbuka puasa, Farid meminta maaf kepada jabang bayi di perut istrinya. Hal tersebut membuat Sienna tertawa karena terdengar lucu. Setelah selesai memadu kasih, keduanya pun pergi ke kamar mandi. Setelah itu, mereka beristirahat. Akhirnya kepala Farid tidak pusing lagi. Keesokan harinya, Farid memastikan kembali bahwa istri dan calon bayinya baik-baik saja. Aku baik-baik saja kok, Bay. Alhamdulillah, aku takut sekali. Jangan parno gitu, Bay. Justru kalau aku tegang, mungkin bisa menyebabkan pendarahan. Tapi alhamdulillah, aku nggak apa-apa kok. Insya Allah anak-anak kita juga baik-baik saja. Iya kan nak? Ujar Sienna sambil mengelus perutnya. Mereka pun turun ke bawah untuk sarapan. Ternyata Mami sudah menyiapkan sambal goreng hati dan kentang untuk Farid, karena ia minta itu dari kemarin. Farid mengucapkan terima kasih kepada Umi karena sudah memenuhi keinginannya. Sedangkan untuk Sienna, Umi sudah menyiapkan sayur bayam dan ikan kembung. Sienna tidak minta, tapi Umi memang sengaja menyiapkan karena menu tersebut bagus untuk perkembangan bayi. Umi, Faisa pingin makan tempe mendoan. Ia nanti beli di warung. Pingin buatannya Umi. Ceritanya Faisa nggak mau kalah sama abangnya, Umi. Ujar Abi. Nggak kok, Bi. Kan memang sudah lama Umi nggak masak itu. Iya besok Umi masak. Paling cuma dicamili. Faisa terkekeh. Selesai sarapan, Sienna dan Farid pergi ke hotel. Sedangkan Faisa pamit pergi ke kampus. Setelah kepergian Faisa, Umi dan Abi membicarakannya. Umi curiga karena akhir-akhir ini Faisa nampak ceria. Ia seperti orang yang sedang jatuh cinta. Umi khawatir Faisa punya pacar di kampus. Umi tidak ingin putri bungsunya itu terjerumus pada hal-hal yang dilarang agama. Namun Abi meyakinkan Umi hal tersebut tidak mungkin. Karena Abi sendiri sudah memantaunya. Beberapa kenalan Abi di kampus, menjadi mata-mata. Di kampus Faisa memang menjadi incaran beberapa laki-laki. Namun tidak tahu laki-laki yang mana yang telah membuat hatinya berbunga-bunga. Sienna baru saja sampai di hotel. Farid hendak meninggalkannya, namun Sienna mencegahnya. Mau kemana,
Bye. Ke restoran, sayang. Nanti saja. Temani aku di sini. Sepertinya istrinya sedang mood manja. Farid pun mengiyakannya. Di dalam ruangan itu, Sienna dan Farid tidak ada kerjaan. Justru mereka sedang berembuk merencanakan nama yang cocok untuk calon anak mereka. Kira-kira cewek apa cowok ya, Bye? Atau campur? Kalau kayak Abi cowok 2 cewek 1. Kalau kayak Tante Ayla, cewek 2 cowok 1. Kalau kayak adikku, 3-tiganya cowok. Lucu ya keluargamu, Bye. Kok bisa nggak ketukar, rata-rata kembar identik. Ya begitulah. Anak kita juga nanti pasti lebih lucu. Beberapa saat kemudian, Farid mendapat panggilan dari manajer di salah satu restorannya. Ternyata ada masalah yang cukup serius di sana. Farid pamit kepada Sienna. Namun Sienna tidak ingin tinggal sendiri. Ia pun ikut dengan Farid ke restoran. Jalanan cukup macet. Farid mengambil jalan alternatif. Ia melewati perumahan. Setelah beberapa menit kemudian, mereka sampai di restoran. Ternyata, ada kustomer yang komplain. Di dalam makanannya ada lalat sehingga anaknya yang saat ini makan dengannya di restoran mengalami sakit perut. Bahkan kustomer memberikan buktinya. Sang manajer pun heran dengan hal tersebut. Padahal setiap makanan yang akan dihidangkan selalu dicek kelayakannya dan ditutup. Sebelumnya tidak pernah ada kejadian seperti itu. Kustomer tetap bersikukuh ingin menuntut pihak restoran. Sang manajer meminta agar menempuh jalur damai dengan memberi ganti rugi dan membiayai tagihan rumah sakit anaknya. Namun orang tersebut bersikukuh ingin melaporkan pada pihak yang berwajib dengan tuntutan atas kelalaian pihak restoran dalam menyajikan makanan. Katanya agar restoran tidak mengulangi kesalahan lagi. Ia juga sengaja merekam kejadian tersebut di media sosial. Sehingga hal tersebut diketahui publik. Saat Farid datang, orang tersebut sudah pergi membawa anaknya yang berusia 10 tahun tersebut. Beberapa orang yang sebelumnya duduk dan makan, mereka berangsur pergi dari restoran. Bahkan ada yang lupa untuk membayar makanannya. Pak, saya tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Tapi kami tidak yakin kalau itu adalah kesalahan kami. Karena saya sudah memastikan makannya bersih dan tertutup rapat. Ujar sang koki. Iya Pak, saya benar-benar tidak tahu. Sahut pelayan yang mengantarkan makanan tersebut. Farid mengamati pelayan tersebut. Dia memang baru masuk kerja 2 hari yang lalu. Nanti akan ketahuan. Saya akan memeriksa terlebih dahulu. Akhir-akhir ini Farid memang merasa aneh. Namun ia tidak membicarakannya dengan Sienna. Ia takut Sienna kepikiran dan stres. Farid pun meminta untuk periksa CCTV. Dalam rekaman tidak ada yang mencurigakan. Segera menelpon kuasa hukumnya. Kalian tidak perlu panik. Kalau kita tidak salah, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Amin. Farid tidak tinggal diam. Ia mengutus seseorang untuk menyelidiki orang tersebut. Ia mencurigai adanya konspirasi dalam hal ini. Farid mengantar Sienna masuk ke ruang istirahat. Ia tidak ingin Sienna ikut memikirkan masalah itu. Sedangkan Farid dan manajernya memeriksa rekaman CCTV dari segala sudut. Kejadian tersebut dengan cepat tersebar di media sosial. Reputasi restoran mendadak rusak gara-gara hal tersebut. Untuk sementara Farid terpaksa menutupnya sampai waktu yang tidak ditentukan. Farid pun membawa Sienna pulang. Di perjalanan pulang, pikiran Farid sedang berkecamuk sehingga ia tidak banyak bicara. Bye, kamu yang sabar ya. Ini ujian bagi kita. Aku yakin kamu bisa mengatasinya. Ujar Sienna sambil mengusap lengan suaminya. Iya sayang. Kamu tidak perlu khawatir. Semua akan baik-baik saja nanti. Aku akan mendukungmu sepenuhnya. Terima kasih, sayang. Doa dan dukunganmu sudah cukup. Sampai di rumah, Farid langsung mengkomunikasikan masalah tersebut dengan Abi. Abi pun merasa ada konspirasi dalam masalah yang terjadi. Mengingat restoran tersebut bertahun-tahun tidak pernah bermasalah. Mungkin ini terjadi karena persaingan. Opa yang mendengar berita tersebut pun langsung menelpon Farid dan menanyakan kebenarannya. Opa pun langsung ambil tindakan. Masalah penyelidikan Opa memang sangat berpengalaman. Kamu tenang saja. Kebenaran pasti akan terbukti. Jangan biarkan istrimu stres menghadapi masalah ini. Jangan sampai cucu menantu dan cicitku kenapa-kenapa. Iya Opa, Farid mengerti. Bersambung.